Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Sri Wismantari. Saya mahasiswa jurusan Pariwisata Budaya Hindu semester 3. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Danendra, dosen pengempu mata kuliah pemandu wisata pada semester ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tahapan-tahapan atau hal-hal yang perlu diperhatikan seorang pramuwisata dalam melakukan transfer in atau penjemputan tamu dari bandara menuju hotel atau tempat mereka menginap. Dan tahapan itu adalah yang pertama yang perlu dipersiapkan oleh seorang pramuwisata adalah datang tepat waktu. Yang kedua, menggunakan papan nama. Yang ketiga, berpenampilan yang baik. Dan selanjutnya adalah mengurusi barang tamu, bekerja sama dengan tour leader, transfer in ke hotel. Yang selanjutnya adalah membantu tamu check-in di hotel. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi tentang hotel dan acara yang ada di hotel. Nah, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Seorang pramuwisata wajib untuk datang tepat waktu karena hal ini adalah kesan pertama seorang pramuwisata bertemu dengan tamu. Jadi harus memberikan citra yang baik kepada tamu. Datang tepat waktu di sini, misalnya pesawat tamu landing jam 11. Jadi seorang pramuwisata harus berada di bandara jam 30 menit atau 15 menit sebelumnya. Ya, jadi ini sangat penting. Jadi jangan sampai seorang pramuwisata terlambat dengan alasan apapun. Ya, itu akan membangun atau memberikan citra yang tidak baik kepada tamu. Apalagi tamu tersebut baru pertama kali dilayani oleh seorang pramu wisata tersebut. Jadi seorang pramu wisata juga harus memperhitungkan kondisi, ya, jarak yang dilalui. Ya, jadi dia harus memperhitungkan waktu yang harus dilalui, kondisi lalu lintas yang harus dilalui. Jadi harus memperhitungkan baik-baik agar tidak mengalami keterlambatan tiba di bandara atau saat penjemputan tamu. Dan tahapan persiapan yang kedua adalah menggunakan papan nama. Nah, menggunakan papan nama di sini atau package board, ya, agar mudah seorang pramuwisata mudah mengenali tamu. Mungkin tamu tersebut belum pernah dilayani oleh seorang pramuwisata. Jadi sebaiknya biasanya pramuwisata membuat papan nama yang menggunakan kertas HVS yang di print out dengan menuliskan nama tamu menggunakan huruf kapital, ya, dengan ataupun dan diisi juga dengan ditambahkan dengan tour atau travel yang membawa para tamu tersebut. Jadi ditulis dengan jelas dan itu akan ditunjukkan kepada tamu saat tamu tiba berdatangan. Jadi tamu itu akan mengetahui bahwa mereka sudah dijemput untuk diantarkan menuju ke tempat penginapan ataupun objek wisata yang akan dituju. Nah, pada zaman sekarang mungkin seorang pramuwisata bisa memanfaatkan teknologi seperti menggunakan handphone yang diisi aplikasi untuk menuliskan nama tamu dengan huruf kapital, dan tamu akan menggunakan mungkin tongkat atau tongsis untuk diangkat ke atas sehingga si tamu mengetahui bahwa mereka dijemput oleh pramuwisata tersebut. Dan untuk persiapan yang selanjutnya adalah penampilan yang baik atau grooming yang baik. Nah, di sini seorang pramuwisata harus menunjukkan grooming yang profesional. Profesional di sini jadi mereka harus menyiapkan fisik mereka dalam keadaan sehat, penampilan mereka dalam keadaan rapi dan bersih, ya. Jadi seorang pramuwisata itu harus kelihatan profesional, dan yang terpenting juga seorang pramuwisata harus menunjukkan ekspresi bahasa tubuh yang ramah dan sopan dalam melayani tamu. Jadi
Itu sangat penting dilakukan oleh seorang pramusata ya, agar tamu merasakan pelayanan yang maksimal dari seorang pramusata. Dengan mereka saat bertemu dengan tamu, senyum, sapa ya, dan itu sangat penting dan juga mata mata mereka menunjukkan keramah tamahan dan hospitality saat melayani dengan tamu. Jadi itu akan dapat memberikan rasa tamu itu menaruh penghargaan ataupun mempercayai pelayanannya si pramu wisata tersebut. Nah, untuk selanjutnya persiapannya adalah mengurusi barang bawaan tamu. Nah, sudah pasti tamu yang datang ya akan membawa beberapa barang ya, sudah pasti membawa beberapa barang. Jadi tugas pramu serta di sini adalah mengurusi barang bawaan tamu, merekonfirmasi tiket tamu dan mengurusi beberapa dokumen imigrasi. Jika tamunya rombongan, maka seorang pramu wisata akan minta bantuan kepada tour and travel tempat mereka bekerja untuk membantu mengurusi barang dan tiket tiket para tamu rombongan agar dapat diurus dengan baik. Nah, jadi si pramusata di sini membutuhkan asisten dalam mengurusi barang bawaan tamu agar barang bawaan tamu tidak ada yang tercecer di bandara maupun di tempat lainnya. Nah, untuk selanjutnya seorang pramusata harus bekerja sama dengan baik dengan tour leadernya, karena jika tamu datang rombongan ya, tour leader mereka ini biasanya juga bekerja dan pada tour dan travel asal wisatawan, dan si tour and travel itu memandu rombongan wisatawan dari sana sampai pada kepulangannya. Dengan bekerjasama dengan tour leader, maka informasi tentang para wisatawan dapat diketahui dari tour leader mereka, sehingga segala pengurusan dapat berjalan dengan lancar. Jadi di sini sangat penting sekali seorang pramusata menjaga komunikasi yang baik dengan tour leadernya. Untuk yang selanjutnya adalah transfer in ke hotel. Nah, di sini selepas pelayanan dari bandara ya atau titik penjemputan selesai, maka waktu membawa tamu ke tempat penginapan di mana mereka mungkin akan tamu beristirahat, bila pramusata baru memperkenalkan diri secara singkat saat berada di titik penjemputan, maka di sini juga pramusata akan memperkenalkan diri kembali ya, dilakukan mungkin dalam kendaraan yang diikuti dengan memperkenalkan sopir dan asisten yang membantu menangani perjalanan tersebut. Setelah itu mengucapkan selamat datang kepada para tamu dan selanjutnya menjelaskan sedikit tentang daerah yang dilewati atau yang telah dilalui, baru kemudian menyampaikan tentang itinerary yang akan dilaksanakan setelah beristirahat. Jadi di sini sangat penting seorang pramusata juga mengetahui tentang daerah-daerah yang dilewati atau dilalui sambil tamu menikmati perjalanannya. Seorang pramusata juga menjelaskan sedikit tentang daerah yang sedang dilewati. Dan untuk selanjutnya seorang pramusata membantu tamu dalam atau membantu tamu saat check-in di hotel. Nah, setelah sampai di hotel, tugas pramusata di sini ya membantu tamu check-in ke resepsionis. Ya, untuk itu sebaiknya pramusata menguasai ya bahasa dari tamu agar lebih mudah atau tidak menemukan kendala dalam berkomunikasi. Ya, jadi ataupun guide bisa membantu mengurus dengan lebih cepat agar tamu dapat segera beristirahat. Ya, jadi agar tamu dapat segera beristirahat, jadi guide juga bisa membantu dalam mengurus check-in mereka agar lebih cepat. Dan selain itu juga bekerjasama dengan tour leader dan resepsionis mengatur rooming list dari tamu-tamu ini. Jadi seorang pramusata sudah membawa rooming list dari tamu tersebut dan membantu mengaturnya agar proses check-in itu juga berjalan lebih cepat dan tamu segera bisa beristirahat ke kamar mereka masing-masing.
Dan untuk selanjutnya adalah memberikan informasi tentang hotel dan acara. Nah, sebelum tamu beristirahat, ya ada baiknya informasi seputar hotel disampaikan, yaitu fasilitas yang ada atau letak kamar mereka, jam sarapan, juga tentang lokasi-lokasi seperti restoran, coffee shop, money changer, dan lain-lain. Nah, kemudian mengingatkan kembali kepada tamu tentang jadwal acara yang akan disusun, dan dibuat janji untuk bertemu pada hari dan akan dan waktu sesuai kesepakatannya. Nah, di sini sebaiknya seorang pramusata meninggalkan nomor telepon kantor ataupun nomor telepon pribadi supaya dapat dihubungi secepatnya. Jadi, untuk memudahkan dalam proses komunikasi juga. Uh, Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan tentang tahapan-tahapan seorang pramusata dalam melakukan transfer in atau penjemputan tamu dari bandara menuju hotel tempat mereka menginap. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om.